Hai, halo guys, back again with Camelia Tarot. Oke guys, sekarang kita sudah ada di readingan untuk bulan Mei dan untuk zodiak Sagittarius. Oke, kita sudah ada di Sagittarius ya teman-teman. Ini adalah general reading. Kalau tidak resonate tidak apa-apa, jangan dipaksakan because it is very general. Kalau tidak resonate, anggap ini fun reading, ambil positifnya. Kalau resonate, aku bersyukur bisa membantu kalian. Kalau mau private reading, nomornya ada di tab komunitas ya. Saya nih description box belum aku ganti ya, masih belum sempat, banyak tugas dan banyak juga videonya, jadi gak sempat ganti aku. Oke, sementara di toko komunitas dulu ya teman-teman ya. Thank you. Kita akan mulai masuk ke readingannya. Wow, itu semua, sorry. Di sini ada pagar tertutup. Wow. Oke, close the Finch 9 ya. Kita akan lihat 11. Oke. Mungkin di sini sebagian besar dari Sagittarius merasa ada sesuatu hal yang membelenggu. Namun memang sebagian nggak tahu, atau mungkin kayak merasa dalam hati aja ada yang ganjel gitu. Maupun secara eksplisit terlihat kamu tahu, ya. Tapi sebenarnya hal ini, hambatan ini memang ada di bulan-bulan sebelumnya. Hanya saja energinya yang sekarang mungkin lebih kerasa kayak gitu ya. Sekarang kamu coba deh lihat di gambar ini, mungkin ya gambarnya nggak terlalu bagus, tapi kita ambil maknanya aja ya, sorry. Di sini ada bunga kan di depan pagar, artinya perdamaian, kebahagiaan ya dari setiap masalah. Kamu harus bisa nemuin kunci untuk membuka mungkin pagar ini, untuk menikmati indahnya bebungaan. Dan kamu nggak boleh terbelenggu di dalam situ. Kamu harus segera keluar dari sana. Karena bunga pun sama seperti hidup ya teman-teman. Kadang dia terkunci di pagar, terkunci dalam taman, dan mungkin kadang nggak dirawat juga, nggak dipelihara juga, yang kadang buat dia sakit, buat dia layu ya. Tapi secara overall sama seperti bunga itu adalah semua bunga ya. Bunga itu adalah sama kayak hidup kita, kuat ya. Kadang nggak dipelihara pun bisa hidup ya. Maupun liar dan lain sebagainya ya, sama seperti kita teman-teman. Kita ini sebenarnya kuat, kita sebenarnya punya potensi, hanya saja memang sebagian dari kita terkadang tidak tahu cara untuk ngembanginnya gimana, cara untuk kita ini supaya bisa survive gitu gimana. Nah itu yang jadi tantangan terbesar buat kamu. Sorry, tantangan bukan pantangan ya, tantangan terbesar dalam hidup kamu ya. Di sini adalah kuncinya adalah temukan kunci dari masalah yang kamu punya ya. Ada karir. Sini kita akan lihat ya karir dan keuangan kamu. Oh, terlalu banyak. Satu ya, terbalik. Sini ada Ten of Swords. Oke. Ada Knight of Swords. Oke. Ada Wheel of Fortune. So, aku nggak ngambil yang ini ya teman-teman ya, karena yang paling atas ada Wheel of Fortune. Oke, kalau dari karir, aku lihat tadi aku bilang ya, kamu itu masih terbelenggu sama masa lalu, masih ada masalah dalam karir yang di masa lalu yang belum selesai, atau mungkin sudah selesai tapi masih kepikiran, sehingga kamu di situasi yang baru pun kayak kamu tuh merasa gimana, berat kayak gitu ya teman-teman ya. But overall aku lihat ada Knight of Swords. Knight of Swords ini kan energi yang cepat berubah, suatu perubahan yang begitu cepat. Ada Wheel of Fortune. So kalau karir aku bisa menyimpulkan di sini adanya perubahan positif ke depannya. Entah itu positif atau negatif ya teman-teman ya, tapi yang kalau aku lihat di sini positif sih. Karena kebalikan ya Wheel of Fortune ini ya. Roda keberuntungan. Sebelumnya di sini kamu merasa terbelenggu ya, ya kan? Ya, kartunya jelek kan di sini. Terus ada energi perubahan. Perubahannya kemana? Pasti namanya perubahan kan nggak mungkin sama dong teman-teman ya. Namanya aja perubahan ya, ke arah Wheel of Fortune. Jadi aku bisa menyimpulkan ini adalah positif ya. Tarot ini adalah sebagian besar memang kadang logika teman-teman, pakai logika bacanya ya. So dari sebelumnya mungkin jelek ya, kamu tahu kan kartu Ten of Swords ini jelek, masuk ke dalam Knight of Swords, lanjut ke Wheel of Fortune. So kalau aku bisa lihat di sini sebenarnya peluang kamu banyak di depan. Kamu banyak punya relasi, punya teman, punya ide, hanya saja eksekusinya yang masih belum terlalu matang.
langkah kamu yang masih stuck atau masih ragu ya. Makanya aku bilang di sini tantangan kamu adalah menemukan kunci dari pagar ini agar kamu bisa menikmati Wheel of Fortune. Untuk keuangan kamu di sini tergantung dari cara kamu mengelola. Kalau kamu bijaksana, maka hasilnya akan bagus, tapi kalau enggak ya enggak ya. Tergantung dari bagaimana cara kamu memperlakukan keuangan kamu sendiri ya. Kalau kamu memang merasa ininya nggak terlalu penting, beli ini nggak terlalu penting, ditunda dulu, ambil yang prioritas. Jangan lupa untuk menabung, karena di sini aku rasa sarannya kamu butuh banyak untuk menabung ya. Oke, untuk kesehatan di sini ada Seven of Cups, ada Knight of Cups, King of Cups, dan ada ada 2 kartu ya. Siapa? Oke. Queen of Swords. Untuk kesehatan ada Cups, ada Sword, ada perasaan, ada logika ya. Ada perasaan logika. So di sini kesehatan seimbangkan teman-teman ya. Jangan aku tahu sebagai masa dari Sagittarius ini memang kadang nggak enakan sama orang ya, dimintai bantuan ya, kalau nolak nggak enak. Kalau kadang nggak nolak, kamu sendiri yang kadang ingin istirahat nggak bisa jadinya ya. Di sini sarannya, kalau kamu memang tidak bisa atau mungkin kamu capek, berhenti, tolak, jangan dipaksa. Orang lain tuh pasti mengerti kok kalau kamu memang butuh istirahat teman-teman ya. Kalau kamu memang butuh yang namanya refreshing, orang pasti ngerti. Nggak mungkin apa orang tuh ngalangin kamu atau maksa kamu ya. Harus paham itu di sini. Jangan kamu berusaha untuk menyenangkan semua orang, tapi diri kamu sendiri belum sempat untuk kamu bahagiakan ya. Kamu dulu prioritasin, baru orang lain ya. Karena memang sebagian besar dari Sagittarius yang aku kenal ya, lebih sering untuk mengutamakan perasaan orang lain daripada perasaannya sendiri, sampai kadang mungkin kesehatan terganggu ya, nggak sempat istirahat, yang waktunya harusnya waktu istirahat kamu pakai untuk orang sekitar kayak gitu ya. Oke, di sini kesadaran dari diri kamu sendiri aja teman-teman. Kalau kamu memang kemarin banyak istirahat ya sekarang bekerja, kalau kamu memang kemarin banyak kerja, istirahat kayak gitu. Tapi semuanya nggak boleh berlebih, nggak boleh kurang harus pas. Walaupun tidak bisa ya, kita sebagai manusia sempurna, tapi minimal untuk menyetarakan saja seperti itu sudah pasti bisa ya. Untuk ibaratnya membuat timbangan supaya dia stabil, gimana caranya, pasti bisa kan, dengan neracanya dikurangi, ditambahin, dan lain sebagainya kayak gitu ya. Itu sih untuk kesehatan ya. Dan satu lagi, harus imbang antara perasaan sama logika. Perasaan kamu sama logika nggak seimbang, banyak perasaan ini ya, harus seimbang teman-teman kadarnya. Oke, sekarang untuk love life couple. Ada The Hangman, ada The Moon, ada Nine of Wands. Wow, why? Kenapa di sini couple? Ada stuck di dalam diri kamu. Mungkin pasangan ada yang nggak jujur sama kamu ya. Atau mungkin di sini kamu sudah tahu kebenaran, buat kamu sakit hati, buat kamu bingung. Aku ingin pergi, tapi aku masih sayang. Tapi kalau aku masih sayang, aku terus tersakiti, gimana dong? Sebenarnya kamu mungkin sebagian besar sudah kepikiran untuk yang namanya keluar dari hubungan ini ya, siklus ini. Tapi memang masih berat ya, karena mungkin di sini apalagi yang udah married kan berat ya gitu ya teman-teman ya. Untuk yang namanya berpisah kalau ada niatan, terus juga masih pacaran mungkin sayang ya, kalau misalkan udah sayang sama orang tuh kan kadang kita udah kacau, udah lupa dunia kayak gitu ya teman-teman ya. Udah sayang lebih besar daripada sekitar ya, bahkan bisa menjadi prioritas daripada hidup kita sendiri kayak gitu ya. Itu udah hal yang wajar dan hal yang lumrah, dan aku memaklumi hal itu. Tapi di sini teman-teman, sarannya kamu harus tetap berusaha mengendalikan diri kamu ya, mengendalikan yang namanya hidup kamu dan juga orang lain. Yang aku bilang, kamu terlalu, sebagian besar dari kamu, sorry ya kalau misalkan nggak cocok, karena ini adalah general reading. Sebagian besar dari kamu memang aku rasa Sagittarius lagi berusaha untuk
membantu orang tapi diri kamu sendiri nggak kamu senengin, berusaha untuk nyenengin hati orang tapi hati kamu nggak sempat kamu senengin, kayak gitu ya. Jadi di sini sarannya untuk yang couple, bijaklah dalam mengelola hubungan kamu, bijaklah dalam mengelola hati kamu, karena nggak selamanya kamu bisa nyenengin hati orang lain, dan nggak selamanya kamu nggak membantu orang lain juga, kayak gitu ya. Kamu harus tetap bantu orang lain, tapi saat kamu sudah siap, saat kamu sudah fresh lagi, dan saat diri kamu sudah berhasil untuk kamu bahagiakan. Itu aja sih sarannya ya. Untuk yang couple di sini kamu merasa stuck ya di bulan Mei. Kenapa? Karena pasangan mungkin belum jujur dan lain sebagainya. Ada kebenaran, kamu merasa sia-sia perjuangan kamu selama ini, disakitin, digostingin dan lain sebagainya. Ya, but ini namanya hubungan, ini namanya perasaan. Kalau mau ketemu sama yang tepat ya kita harus siap dulu sakit hati, kita harus siap dulu belajar dari orang lain, kayak gitu ya. Belajar dari pengalaman bersama orang lain, tepatnya begitu ya. Oh ternyata begini, oh ternyata begitu, oh ternyata hal yang aku lakukan ini salah, oh ternyata hal yang aku lakukan kemarin itu benar, seperti itu ya. Itu gak mungkin kalau kita jatuh sama orang itu nggak sakit hati, itu nggak mungkin teman-teman, itu pasti aja terjadi, pasti, nggak mungkin nggak. Aku yakin 1000%, aku bisa jamin. Bahkan orang yang menonton di sini pun bakal punya masa lalu yang cukup nggak enak ya dalam love life, aku tahu itu karena aku bisa merasakan juga. Tapi ayolah, itu adalah namanya suatu hubungan ya, itu namanya suatu pelajaran dalam hidup. Jadi kamu harus biasakan diri kamu ya, nggak selamanya semua itu berjalan mulus. Oke, sekarang untuk yang single ada Ace of Swords. Di sini ada King of Wands, ada Two of Wands. Oke. Untuk yang single di sini, nampaknya kamu sedang ada komunikasi dengan jarak orang jauh ya di sini ya. Kamu naruh rasa, kamu naruh perasaan di sini. Hanya saja mungkin kamu masih belum berani untuk mengungkapin. It's okay, it's fine. Pelan-pelan ya. Tidak terlalu terburu-buru, tidak usah terlalu terburu-buru dan tergesa-gesa. Dan aku lihat di sini kamu sedang melakukan banyak yang namanya usaha ya teman-temannya untuk menarik perhatian. Kamu tuh lucu banget sih untuk yang tinggal di sini, berusaha untuk menarik perhatian pasangannya atau doi ya, seperti itu ya, perhatian doi. Oke. Nah, salah di sini karena aku melihat hubungannya baik-baik saja ya. Aku lihat orang ini juga baik-baik saja buat kamu, tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Ya, tapi tetap harus seimbang antara perasaan dan logika, antara prioritas dan diri kamu. Memprioritaskan orang lain atau diri kamu. Oke, sekarang dari Wisdom. Ada To the Sea, ada Breath, butuh ketenangan ya. To the Sea, banyak kesedihan yang masih kamu rasain di sini, tapi ada juga ketenangan dalam diri kamu. Ada Thinker, pemikir ya, overthinking. Kenapa? Apa yang kamu pikirkan teman-teman? Jangan terlalu difikirkan, tapi usahanya ya. Kalau kamu mikirin terus ya sampai kapan kamu mau bergerak? Sama kayak sekarang, besok aku mau ke kota A deh gitu, tapi banyak banget yang kamu pikirin, gimana ini gimana itu, ya malah nggak jadi ya. Terlalu banyak pertimbangan itu juga nggak baik dalam hidup teman-teman ya. Tapi bukan berarti di sini aku menyarankan kamu nggak perlu mempertimbangkan sesuatu hal langsung gas saja, bukan. Maksudnya di sini adalah kan kadang kalau kita mau merencanakan sesuatu hal itu terlalu banyak pertimbangan, pasti nggak jadi. Ayo, pasti dari kalian pernah kan terlalu banyak pertimbangan akhirnya nggak jadi ya. Nah, sama seperti kamu teman-teman, kalau kamu terlalu banyak pertimbangan, berhati-hati ya. Rencana yang awalnya kamu udah susun matang malah nggak jadi akhirnya ya. Kamu akan kehilangan kesempatan yang mungkin aja kesempatan itu bisa baik buat kamu ke depannya ya. Akhirnya kamu kehilangan karena terlalu banyak pikir ya, seperti itu. Bukan berarti di sini aku menyuruh kamu gak usah mikir, gak usah apa, langsung gas, bukan ya. Perlu digarisbawahi. Ada break, butuh ketenangan, butuh me time, butuh sendiri. To the Sea, kamu merasa mungkin sebagian besar dari kalian merasa kesepian kayak gitu teman-teman ya, butuh teman ya. Oke. Teknologi. Step out of your comfort zone, jangan keluar dari zona nyaman kamu, jangan kebanyakan mikir ya. Communication is key, komunikasi adalah kunci, apalagi sama pasangan yang masih stagnan di ghosting ya. Komunikasi adalah kunci. Di sini kamu sebenarnya masih ngeblok diri kamu ya, untuk dari orang luar kayak gitu, masih takut ya untuk membuka diri karena baru aja mungkin ngalami momen yang kurang mengenakan, the end of toxical approach. So dari fire sign aku merasa sebagian besar dari fire sign itu
keluar dari siklus lama menuju siklus yang baru ya. Kalau tadi Aries sudah jelas masuk ke siklus yang baru, kalau Leo tadi masih di tengah-tengah tapi udah mau masuk ke dalam siklus yang baru, kalau kamu juga sama seperti Aries ya, mau menuju siklus yang baru antara Leo dan Aries ya, udah hampir di pucuk nih kayak gitu ya. Lagi berjalan seperti itu menuju siklus yang baru ya. Oke. Di sini untuk yang couple, untuk bulan ini kita ada not enough, ada coffee cup, ada 3, ada kisses ya. Aku rasa di sini kayaknya kamu bisa memperbaiki antara kamu sama pasangan ya. Ada coffee cup juga di sini, ngobrol ya, adanya perbincangan yang cukup serius. Ada kisses juga di sini, ada yang perbaikin hubungan juga ya. Tapi ada juga yang masih stuck di bulan Mei. Untuk yang single ada Axe di sini, memutus komunikasi, memutus siklus dengan orang-orang yang toksik. Ada kamera, adanya masa lalu yang kamu rindukan. Untuk romance angel, kita ambil satu kartu untuk couple. Di sini ada release your ex, ya lepaskan masa lalu kalau memang udah nggak sesuai dan nggak survive sama kamu. Jangan dipertahankan, jangan karena kamu kasihan atau kamu mungkin terlalu cinta. Hey, sadar ya, kamu nggak boleh untuk terlalu menyenangkan orang lain ya. Aku ingatin lagi, jangan terlalu menyenangkan orang lain. Senangi diri kamu sendiri, bahagiakan diri kamu sendiri, baru kamu bisa membahagiakan orang lain ya. Harus paham itu, harus paham hukum alam teman-teman ya. Kalau kamu ibaratnya kamu nggak bisa menghargai diri kamu sendiri, gimana kamu mau menghargai orang lain? Kalau kamu mungkin nggak bisa untuk menghargai yang namanya sebuah perasaan kamu sendiri, kamu butuh istirahat tapi kamu nggak mau, gimana kamu mau menghargai yang lain ya? Kamu bisa saja menyenangi orang lain, tapi orang lain tidak sepenuhnya bisa nyenangin kamu ya. Jadi kamu harus sadar itu. Untuk yang single, ada getting to know each other, lagi PDKT-an, lagi masuk ke temu sama orang-orang baru, masuk ke dalam siklus yang baru ya. Oke, aku rasa ini readingnya cukup ya untuk Sagittarius. Kalau kamu suka, jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe, bisa share juga ke teman-teman kamu. Kalau mau private reading, nomornya ada di description box. Oke, see you next reading. Dadah Sagittarius.